Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Galuh Yuniarti, lalu yang kedua Farihatul Wardah, dan yang ketiga Mariatul Kiptiah. Baik, saya akan menjelaskan materi perkuliahan hari ini, yaitu 1. Mengenai fungsi eksponensial, 2. Fungsi trigonometri. Fungsi eksponensial dapat kita nyatakan dalam bentuk E pangkat Z, di mana nilai Z merupakan suatu elemen dari bilangan kompleks yang dapat dinyatakan dalam bentuk Z sama dengan X tambah IY. Fungsi eksponensial E pangkat Z sama dengan E pangkat X tambah IY sama dengan E pangkat X dikali E pangkat IY. Menurut rumus Euler, E pangkat I theta sama dengan cos theta ditambah I sin theta. Maka fungsi eksponensial di atas dapat kita rubah ke dalam bentuk E pangkat Z sama dengan E pangkat X dikali E pangkat IY sama dengan E pangkat X kali cos Y plus I sin Y. Dari pernyataan di atas dapat kita definisikan dengan E pangkat Z sama dengan E pangkat X kali cos Y ditambah I sin Y yang dinamakan fungsi eksponensial. Sifat-sifat fungsi eksponensial. Untuk setiap besaran kompleks Z1 dan Z2 berlaku sifat-sifat berikut. A. E pangkat Z tidak sama dengan 0. B. E pangkat 0 sama dengan 1. C. E pangkat Z1 dikali E pangkat Z2 sama dengan E pangkat Z1 ditambah Z2. D. E pangkat Z1 per E pangkat Z2 sama dengan E pangkat Z1 dikurang Z2. E kurung buka E pangkat Z kurung tutup sama dengan E pangkat Z. F. E pangkat Z tambah 2 PI sama dengan E pangkat Z periodisitas eksponensial. G. Jika Z sama dengan X tambah IY, maka modulus E pangkat Z sama dengan E pangkat X dan argumen E pangkat Z sama dengan Y. Untuk beberapa pembuktian sifat fungsi eksponensial, yang pertama yaitu pembuktian sifat eksponensial yang melibatkan penggunaan aturan eksponen untuk bilangan kompleks. Misalnya, jika kita memiliki dua bilangan kompleks Z1 dan Z2, maka kita ingin membuktikan bahwa E pangkat Z1 dikali E pangkat Z2 sama dengan E pangkat Z1 ditambah Z2. Untuk menyelesaikan pembuktian ini, langkah-langkah yang pertama yaitu 1. Menggunakan definisi eksponensial untuk bilangan kompleks. E pangkat Z1 sama dengan E pangkat X1 ditambah IY 1, yang dimana E pangkat Z1 ini adalah E pangkat X1 nya adalah yaitu cos Y1 ditambah I sin Y1. Lalu E pangkat Z2 sama dengan E pangkat X2 ditambah Y2, yang dimana E pangkat X2 nya yaitu cos Y2 ditambah I sin Y2. Lalu berikutnya yaitu kalikan kedua ekspresi ini secara bersama-sama. E pangkat Z1 dikali E pangkat Z2 sama dengan E pangkat X1 ditambah IY1 dikali E pangkat X2 IY2, yang dimana E pangkat X1 nya tadi adalah cos Y1 ditambah I sin Y1 dan dikali E pangkat X2 yaitu X2 nya adalah cos Y2 ditambah I sin Y2. Lalu selanjutnya adalah gunakan penjumlahan eksponen. E pangkat X1 ditambah IY1 dikali E pangkat X2 ditambah IY2 sama dengan E pangkat X1 ditambah X2 ditambah
IY1 ditambah IY2, yang dimana yaitu E pangkat Z1 dikali E pangkat Z2 sama dengan E pangkat X1 dikali E pangkat X2 dikali cos Y1 ditambah I sin Y1 dikali cos Y2 ditambah I sin Y2. Lalu E pangkat Z1 dikali E pangkat Z2 sama dengan E pangkat X1 ditambah X2 dikali cos Y1 tambah Y2 ditambah I sin Y1 ditambah Y2. Lalu dari ekspresi ini bentuk eksponensial dari Z1 dan Z2 dapat kita nyatakan bahwa E pangkat Z1 dikali E pangkat Z2 yaitu terbukti, dan hasilnya adalah E pangkat Z1 ditambah Z2. Untuk yang B, buktikan E pangkat Z1 per E pangkat Z2 sama dengan E pangkat Z1 min Z2. Misalkan E pangkat Z1 itu sama dengan E pangkat X1 dikali cos Y1 ditambah I sin Y1, dan E pangkat Z2 itu sama dengan E pangkat X2 dikali cos Y2 ditambah I sin Y2. Nah, E pangkat Z1 per E Z pangkat 2 itu sama dengan E X1 E pangkat X1 dikali cos Y1 ditambah I sin Y1 per E pangkat X2 dikali cos Y2 plus I sin Y2. Selanjutnya itu sama dengan E pangkat X1 min X2 dikali cos Y1 min Y2 ditambah I sin Y1 min Y2. Ini konsep pembagian bentuk polar, yaitu sama dengan E pangkat X1 min X2 dikali I kali Y1 min Y2 sama dengan E pangkat X1 plus Y1 dikali E pangkat min X2 ditambah Y2. Nah, hasil akhirnya itu sama dengan E pangkat Z1 per E pangkat Z2 ini sama dengan E Z1 min Z2, dan ini terbukti. Untuk selanjutnya, buktikan nilai mutlak dari E pangkat Z itu sama dengan E pangkat X. Misalkan Z itu sama dengan X plus Y, maka nilai mutlak dari E pangkat Z itu sama dengan nilai mutlak dari E pangkat X dikali cos Y plus I sin Y sama dengan E pangkat X, yaitu nilai mutlak dari cos Y plus I sin Y, yaitu E pangkat X akar dari cos kuadrat Y ditambah sin kuadrat Y, yaitu sama dengan E pangkat X akar dari 1. Nah, nilai mutlak dari F itu sama dengan E pangkat X argumen dari E pangkat Z itu yaitu sama dengan Y plus minus 2NV. Nah, N-nya itu bisa 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Karena nilai mutlak dari E pangkat Z itu adalah EX, menunjukkan E pangkat Z itu dalam bentuk polar. Dari nilai mutlak E pangkat Z itu sama dengan nilai E pangkat X, yaitu sama dengan bukan 0. Nah, keperiodikan E pangkat Z itu dengan periode sebesar 2VI, yaitu E pangkat Z plus 2VI sama dengan E pangkat Z. Nah, daerah fundamentalnya ini adalah min V kurang lebih dari Y kurang lebih dari sama dengan V, atau Y-nya itu terletak antara min V sama V. Nah, untuk contohnya itu hitunglah E pangkat Z dalam bentuk U ditambah IV dan nilai mutlak E pangkat Z bila A, Z sama dengan 2 ditambah VI. Nah, kita jawab E pangkat 2 plus VI itu sama dengan E pangkat 2 dikali V ditambah I sin V. Nah, sama dengan E pangkat 2 itu kita kali cos V
ditambah E pangkat 2 I sin V. Lalu kita masukin nilai mutlak dari E pangkat Z itu E pangkat 2 itu kan 7,389061. Cos V itu min 1. Nah ini juga E pangkat 2 kan 738 dan seterusnya. I sin 180 itu kan 0. Ini hasilnya min 7,389561. Karena ini nilai mutlak jadi nilainya positif ya, 7,389561. Nah untuk contoh yang B nya itu Z sama dengan min 2 plus V per 2I. Maka E nya itu berarti E pangkat min 2 plus V I per 2, yaitu kita masukin E pangkat min 2 dikali cos V per 2 plus I sin V per 2. Nah jadinya kita masukin E pangkat min 2 itu 0,1353 dikali 0 ditambah 0,1353 dikali I dikali 1, maka hasilnya 0,1353. Untuk contoh yang C itu Z sama dengan V min setengah I, maka pangkatnya itu E pangkat V min setengah I. Kita masukin E pangkat V dikali cos setengah min I sin setengah, maka jadi E pangkat V dikali cos setengah min E pangkat V dikali I sin setengah. Kita masukin nilainya E pangkat V itu 23,1407, cos setengah itu 0,877, min E pangkat V itu min 23,1407, I nya dikali I sin setengah itu 0,479. Maka hasil akhirnya 23,12753. Untuk yang kedua itu ada fungsi trigonometri dengan menggunakan rumus Euler, itu E pangkat I theta sama dengan cos theta ditambah I sin theta sama dengan E pangkat min I theta sama dengan cos theta min I sin theta. Sangat mudah untuk menunjukkan bahwa jika theta itu merupakan bilangan nyata, maka sin theta itu sama dengan E pangkat I theta min E pangkat min I theta dibagi 2I, dan cos theta itu sama dengan E pangkat I theta ditambah E min I 2. Nah kedua rumus itu dapat dikatakan mewakili bentuk kompleks fungsi nyata sinus dan kosinus. Nah definisi sinus dan kosinus itu untuk perubah kompleks Z yang akan kami ambil tindak lain adalah pengembangan dari bentuk di atas dengan definisi sebagai berikut. Oke, kita lanjutkan, yaitu sin Z sama dengan E pangkat IZ dikurang E pangkat min IZ per 2I, dan cos Z sama dengan E pangkat IZ plus E pangkat min IZ per 2. Untuk semua bilangan kompleks Z, empat fungsi trigonometri yang lain didefinisikan sebagai berikut. Tan Z sama dengan sin Z per cos Z sama dengan E pangkat IZ dikurang E pangkat min IZ per I dalam kurung E pangkat IZ plus E pangkat min IZ. Kotangan Z sama dengan cos Z sama per sin Z sama dengan I dalam kurung E pangkat IZ plus E pangkat min IZ per E pangkat IZ dikurang E pangkat min IZ. Secant Z sama dengan 1 per cos Z sama dengan 2 per E pangkat IZ plus E pangkat min IZ. Cosecant Z sama dengan 1 per sin Z sama dengan 2I per E pangkat IZ dikurang E pangkat min IZ. Lalu selanjutnya, dari mana nilai sin dan cos berasal? Dengan menggunakan rumus Euler, E pangkat I theta sama dengan cos theta plus sin theta. Itu cara yang pertama. Lalu yang kedua itu E pangkat min I theta sama dengan cos theta dikurang I sin theta. Dengan menjumlahkan cara yang pertama dan yang kedua, maka dapat dihasilkan E pangkat
I theta ditambah E pangkat min I theta sama dengan dalam kurung cos theta ditambah I sin theta ditambah cos dalam kurung cos theta dikurang I sin theta sama dengan 2 cos theta. Maka 2 cos theta sama dengan E pangkat I theta plus E pangkat min I theta. Cos theta sama dengan E pangkat I theta plus E pangkat min I theta per 2. Dengan kita menggantikan nilai theta dengan Z, maka akan diperoleh cos Z sama dengan E pangkat IZ plus E pangkat min IZ per 2. Selanjutnya, dengan kita menggunakan cara 1 dan 2 dari persamaan yang tadi sudah dijelaskan, maka akan diperoleh E pangkat I theta dikurang E pangkat min I theta sama dengan dalam kurung cos theta ditambah I sin theta dikurang dalam kurung cos theta dikurang I sin theta. Maka akan menghasilkan 2I sin theta. Maka 2I sin theta sama dengan E pangkat I theta dikurang E pangkat min I theta. Sin theta sama dengan E pangkat I theta dikurang E pangkat min I theta per 2I. Dengan kita menggantikan nilai theta dengan Z, maka akan diperoleh sin Z sama dengan E pangkat IZ dikurang E pangkat min IZ per 2I. Untuk nilai tan Z, secant Z, kotangen Z, dan cosecant Z, silahkan coba sendiri. Caranya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Sifat-sifat fungsi trigonometri. Yang pertama, sin kuadrat Z plus cos kuadrat Z sama dengan 1. Yang kedua, 1 plus tan kuadrat Z sama dengan secant kuadrat Z. Yang ketiga, 1 plus kotangen kuadrat Z sama dengan cosecant kuadrat Z. Yang keempat, sin dalam kurung min Z sama dengan min sin Z. Yang kelima, cos dalam kurung min Z sama dengan cos Z. Yang keenam, tan dalam kurung Z sama dengan min tan Z. Yang ketujuh, sin Z1 ditambah Z2 sama dengan sin Z1 dikali cos Z2 ditambah cos Z1 dikali sin Z2. Atau bisa juga sin Z1 dikurang Z2 sama dengan sin Z1 dikali cos Z2 dikurang cos Z1 dikali sin Z2. Yang ke-8, cos Z1 ditambah Z2 sama dengan cos Z1 dikali cos Z2 ditambah sin Z1 dikali sin Z2. Atau bisa juga menggunakan rumus cos Z1 dikurang Z2 sama dengan cos Z1 dikali cos Z2 dikurang sin Z1 dikali sin Z2. Lalu yang ke-9, tan Z1 ditambah Z2 sama dengan Z1 ditambah tan Z2 per 1 ditambah tan Z1 dikali tan Z2. Atau bisa juga menggunakan tan Z1 dikurang Z2 sama dengan tan Z1 dikurang tan Z2 per 1 dikurang tan Z1 dikali tan Z2. Beberapa pembuktian sifat trigonometri. Yang A, sin kuadrat Z plus cos kuadrat Z sama dengan 1. Mari kita buktikan. Jawabannya yaitu sin kuadrat Z plus cos kuadrat Z sama dengan dalam kurung E pangkat IZ dikurang E pangkat min IZ per 2I kuadrat ditambah E pangkat IZ plus E pangkat min IZ per 2 kuadrat sama dengan E pangkat 2IZ dikurang 2 E pangkat IZ, E pangkat min IZ, plus E pangkat min 2IZ per 4I kuadrat. Ditambah E pangkat 2IZ plus 2 E pangkat IZ
E pangkat min IZ plus E pangkat 2 E pangkat min 2 IZ per 4 sama dengan min E pangkat 2 IZ dikurang 2 plus E pangkat min 2 IZ per 2 ditambah E pangkat 2 IZ plus 2 plus E pangkat min 2 IZ per 4 sama dengan 4 per 4 sama dengan 1, maka hasilnya yaitu terbukti. Pembuktian sifat trigonometri yang kedua. Sin dalam kurung Z plus Z2 sama dengan Z1 dikali cos Z2 ditambah cos Z1 dikali sin Z2. Jawabannya yaitu penyelesaiannya bisa kita lihat yaitu sin Z1 plus Z2 sama dengan E pangkat I dalam kurung Z1 plus Z2 dikurang E pangkat min I Z1 ditambah Z2 per 2I sama dengan E pangkat IZ1 dikali E pangkat IZ2 dikurang E pangkat min IZ1 dikali E pangkat min IZ2 per 2I dengan menggunakan rumus E Euler E pangkat IZ sama dengan cos Z plus I sin Z dan E pangkat IZ sama dengan cos Z dikurang I sin Z maka sama dengan dalam kurung cos Z1 ditambah I sin Z1 dikali dalam kurung cos Z2 ditambah I sin Z2 dikurang dalam kurung cos Z1 dikurang I sin Z2 dikali dalam kurung cos Z2 dikurang I sin Z2 per 2I sama dengan 2I dalam kurung sin Z1 dikali cos Z2 ditambah I dalam kurung cos Z1 dikali sin Z2 per 2I sama dengan sin Z1 dikali cos Z2 ditambah cos Z1 dikali sin Z2 maka hasilnya yaitu terbukti. Baik, demikian presentasi dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.